Hai Sobat Sukses HRS. Ya kamu, terima kasih karena selalu ikut channel HRS Way ini. Saya yakin insya Allah dengan kebersamaan kita akan terus meraih sukses yang hakiki. Sobat Sukses, pernah nggak sih kamu mengalami seolah hidup tak tentu arah? Bingung apa yang mau dikerjakan? Perasaan bad mood? Kemudian hilang semangat? Bahkan aktivitas yang pertama dilakukan setiap bangun adalah merenung. Kemudian bingung, berpikir apa yang harus Anda kerjakan. Terbayang nggak Sobat Sukses? Kalau hidup dengan kebingungan dalam waktu yang lama, imajinasi penuh tinggi hayalan, tapi nggak pernah gerak melangkah dan hidup tak terarah. Kali ini kita akan berguru pada air, pada alam yang sejuk pada hari ini, dan saya senang, bahagia, kemudian merasa adem berada di lingkungan air yang begitu jernih. Filosofi air pertama, dimanapun air berada, tujuan akhirnya cuma satu, yakni bagaimana sampai seluruh air ini pada tujuan akhir. Hidup harus punya tujuan akhir. Apa tujuan akhirmu? Hidup mulia, kemudian mati dalam keadaan baik, kemudian nanti di akhirat masuk surga. Intinya, tujuan hidup sukses hakiki itu adalah dunia akhirat. Seperti air ini, setinggi apapun, tujuannya pasti pada satu titik. Sobat Sukses, jangan biarkan waktu sedikit pun terbuang, kecuali berefek kepada kemuliaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kita harus kaya, kita harus sejahtera, kita harus menjadi orang terhormat, dan kita harus menjadi tangan di atas. Dan kita juga harus mati dalam keadaan kondisi baik. Ketika kita di akhirat, nanti masuk surga. Tapi untuk mencapai semua, Sobat Sukses, tidak bisa dengan mudah dan gampang. Hidup ini penuh dengan rintangan dan tantangan yang begitu menghadang. Tapi hadapilah semua dengan penuh semangat dan tenang. Laksana air menuju muara penuh dengan tantangan-tantangan. Hakikat air selalu mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah dan berakhir pada tujuan akhir, yakni berkumpul di muara. Ini menunjukkan sifat air, setinggi apapun dia kedudukannya di atas, selalu mengalir ke tempat rendah. Hidupnya tak selalu meninggi. Dan ketika pada posisi tinggi, dia tak sungkan untuk turun ke bawah, menyapa lembah, melewati sungai, dan tak malu dia masuk melewati got yang sangat kumuh. Untuk sampai ke muara, air melewati beragam tantangan. Kemudian dia sampai masuk ke lubang gua dengan penuh batuan, membuat dia terhambat. Tetes demi tetes dia lakukan dalam waktu yang lama. Akhirnya batu cadas gua yang begitu keras bisa dia tembus dengan kesabaran. Kemudian dia ikuti aliran sungai sampai dia masuk ke penampungan PDAM. Air ini perlahan demi perlahan masuk ke rumah-rumah. Sampai di rumah, ada kalanya dia dimasukkan ke pemanas air, kemudian menjadi air minum yang menyejukkan. Air juga menjadikan yang kotor jadi bersih. Dengan sentuhan lembut air, jasad manusia yang tadinya kotor menjadi suci. Dengan wudhu dan mandi, manusia menjadi bersih dan jasadnya menjadi suci kembali. Kemudian ada kalanya dia dihadapkan ke tempat yang kotor, mulai dari mencuci piring yang kotor, membersihkan toilet, tapi si air jalani dengan penuh perjuangan. Dan kedatangannya menjadi pembersih di setiap tempat yang dilaluinya. Wujudnya selalu ditunggu. Kalau air tak datang, semua orang menjadi risau. Tantangan demi tantangan dilaluinya dengan penuh senyuman dan gembira. Akhirnya dia sampai pada tujuan akhir, yakni berkumpul di muara. Tapi setelah di muara, Sobat Sukses, dia tidak langsung berhenti, tapi dia kembali melaksanakan aktivitas lain.
Dengan panasnya matahari membuatnya menguap, berubah bentuk menjadi awan. Sampai dia berkumpul di tingkat ketinggian, dan sebagian ada yang menjadi es, dan pada titik tertentu ada yang turun menjadi hujan. Ketika kedudukannya tinggi seperti awan, kedatangannya diperlukan oleh alam sekitar. Maka air tidak canggung kembali untuk mengambil peran sebagaimana peran aslinya, yakni pelayan kehidupan. Begitulah sifat air. Sampai ke tujuan akhir, sukses tanpa menyingkirkan, tinggi tanpa merendahkan. Datangnya diharapkan, membawa kebersihan, kesejukan, kenyamanan, keindahan bagi semua kehidupan. Kehilangannya dirisaukan, tapi jangan sesekali merendahkan air, karena dalam diam dan kesejukannya, air mempunyai energi yang sangat dahsyat. Kemarahannya menghanyutkan dan menghancurkan. Banjir, galodo, tsunami cukup sebagai pelajaran. Sobat Sukses HRS, terus kita berguru kepada alam bagaimana cara hidup raih sukses. Ikuti terus channel ini. Salam sukses Sobat HRS. Hidup raih sukses.